Saya langsung share screen saja ya, teman-teman. Nah, ini soal yang ditanyakan. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah bulan? Oke, Sudah sudah ya. kan? Baik. Jelas, Jelas. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ini loh yang dimaksud dengan soal siklus hidrologi atau daur air, teman-teman. Jadi siklus hidrologi atau daur air itu berarti proses air mulai dari air hujan gitu ya sampai menuju ke langit. Nah, kemudian kembali lagi menjadi air hujan, kemudian turun ke tanah, dari turun ke tanah mengalir melalui sungai, kemudian kembali lagi ke air laut. Air laut menguap menjadi awan, awan berat, kemudian turun hujan, kembali lagi begitu. Nah, di sini ada proses-proses. Suara saya terdengar? Halo? Dengar, Ibu. Nah, oke. Dengar jelas. Ya, jelas. Masih excited Mbak Ulan. Nah, di sini ada beberapa eh, proses gitu ya. Ada evaporasi, ada presipitasi, ada filtrasi, ada kondensasi gitu. Jadi yang pertama itu air itu mengalami penguapan gitu ya. Namanya proses evaporasi. Namanya penguapan. Nah, airnya itu menguap. Nah, ini yang jadi nomor satu itu di sini ya. Air menguap menjadi awan, namanya proses evaporasi atau penguapan air laut menjadi awan. Nah, kemudian air laut itu kemudian mengalami kondensasi. Kondensasi itu artinya pengembunan. Jadi pengembunan. Nah, menjadi embun, kemudian itu kalau pagi gitu ya mengalami kondensasi, kemudian menggumpal terus menjadi awan. Nah, awan yang semakin berat, yang lama-lama semakin berat, kemudian dia akan berpindah karena tekanan udara, karena angin, itu berpindah akan menjadi tidak kuat menahan air ya, akan menjadi hujan. Nah, atau air hujan yang turun ke bumi itu namanya proses presipitasi. Nah, gitu. Atau turunnya air hujan. Bisa dalam bentuk titik-titik air atau dalam bentuk air hujan yang deras gitu. Nah, setelah air hujan ini turun gitu ya. Oh, maaf. Ini gambarnya bukan di sini ya. Yang ini kan hujannya di sini ya. Air lautnya kan di sini. Ini nomor satu ini. Nomor satu ini namanya evaporasi ya. Kemudian yang kedua naik itu menjadi kondensasi. Nah, kemudian yang ketiga turun hujan namanya presipitasi. Nih turun hujan ini. Hujannya di sini ya. Kemudian setelah itu apa namanya ya, meresap ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Infiltrasi. Jadi infiltrasi itu merupakan proses meresapan air hujan ya. Itu yang apa? Nomor 4 itu bukannya transpirasi, baru 5 infiltrasi Iya, ya? maksud saya ini maksudnya bukan keterangan ini bukan keterangan ini, kan ada 4 Oh, proses gitu ya. iya, iya. Oke, oke, Ada paham, 4 paham. proses dalam kegiatan daur hidrologi. Nah, evaporasi itu di bagian nomor 1 gitu ya. Kemudian yang kedua itu kondensasi ini. Yang kemudian presipitasi itu nomor 4 di sini gitu. Ya, di nomor 4 itu presipitasi. Nah, ini. Kemudian infiltrasi itu mulai dari nomor 5 sampai nomor 6.
Ini infiltrasi. Air meresap ke dalam tanah. Itu namanya infiltrasi. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, Iya. kemudian ini bukan keterangan ini loh yang maksud saya. Jadi prosesnya daur hidrologi itu cuma ada 4. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi gitu. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Perhatikan gambar siklus hidrologi berikut. Proses evaporasi dan presipitasi dari siklus hidrologi pada gambar di atas ditunjukkan oleh angka nomor berapa, teman-teman? 1 dan 4. Oke. Untuk proses evaporasi berarti 1 ini ya, menguap menjadi air, menguap menjadi awan. Kemudian Awan. presipitasi itu Turunnya air hujan. iya, turunnya air hujan. Ini ya. Berarti Iya. 1 dan 4. 4. Ya, bisa dipahami teman-teman? Jadi prosesnya itu hanya 4 gitu ya. Mulai nomor 1 itu evaporasi, yang kedua dan ketiga itu sama, namanya kondensasi teman-teman. Kedua itu menjadi awan, kemudian awan itu berat gitu ya, menjadi mendung, kemudian 4 itu turun hujan namanya presipitasi, dan kelima 6 itu air meresap melalui tanah. Berarti di situ tidak ada penguapan vegetasi ya, Bu? Apa? Nggak ada penguapan vegetasi atau transpirasi. Kalau yang ini sebenarnya ada sih, tapi ini kan hanya 4 saja, hanya 5, 6 gitu ya. Transpirasinya kan tidak ada. Transpirasi itu sebenarnya kan antara awan ke mendung ini kan? Bukan penguapan vegetasi tumbuhan itu. Peresapan. Anggit kula wau lek 1 evaporasi, 2 kondensasi, 3 presipitasi, 4-nya transpirasi. Tidak, presipitasi itu turunnya air hujan, Mbak. Ya, Pulang. presipitasi itu turunnya air hujan, gitu. Kalau apa tadi? Kok saya lupa? Transpirasi. Nah, transpirasi, penguapan vegetasi tumbuhan. Iya, kalau evaporasi itu penguapan air laut. Tapi kalau transpirasi itu proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air. Jadi dalam tubuh tanamannya, bukan dalam air laut. Kalau evaporasi itu penguapan air laut. Gitu, teman-teman. Kalau adveksi itu apa, Bu? Kalau afeksi, ini ya, saya baca dulu ya yang evaporasi ya. Evaporasi pada air itu di mana air yang ada di laut, rawa, itu menguap karena adanya pemanasan sinar matahari. Gitu. Kalau transpirasi itu adanya pada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau pada air laut, ini kan air laut ya. Ini. Nah, ini air laut, itu namanya evaporasi, teman-teman. Bisa dibedakan transpirasi dan evaporasi. Kalau evaporasi itu air laut, air sungai, air rawa yang menguap. Kalau transpirasi itu hilangnya air laut, hilangnya air dalam tubuh tumbuhan ketika menguap, begitu. Jadi airnya laut, air apa ya, dari tumbuh-tumbuhan yang menguap, bukan dari air laut atau sungai dan rawa. Kalau dari air sungai rawa itu baru evaporasi. Begitu ya. Kemudian apa tadi yang ditanyakan? Afeksi? Halo? Afeksi tadi? Apa tadi Mbak? Siapa? Mbak Marwi ya? Apa tadi yang ditanyakan? Oh iya, Bu. Itu tadi saya pernah lihat gambar yang nomor 3, itu ada keterangan adveksi. Apa yang di gambar awannya itu ya, maksudnya apa itu, Bu? Afeksi pada daur air itu sebenarnya hanya perpindahan aja, Mbak. Proses pergerakan molekul ini loh. Dari 2 ke 3. Jadi prosesnya itu namanya afeksi. Pergerakan molekul air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Gitu. Gitu ya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya.
Ada lagi sublimasi. Kalau sublimasi itu betul menguap, tapi dia bukan dalam bentuk kalau apa namanya ya, sublimasi itu lebih ke menyublim. Menyublim itu berarti kan dari uap ke air, itu sublimasi itu. Begitu ya. Jadi kalau transpirasi itu hanya dalam tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau evaporasi itu ada dalam penguapan air. Gitu. Proses penguapan air dari tubuh-tubuh air. Dari tubuh-tubuh air itu artinya seperti air laut, air danau, air sungai, begitu. Ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, nah ini. Perhatikan gambar siklus berikut. Nah, yang ditandai X pada gambar menunjukkan peristiwa yaitu proses apa? B. Nah, karena ini turunnya Presipitasi. hujan, ya, turunnya hujan berarti presipitasi, turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Betul. Nah, transpirasi itu betul kan penguapan air yang terdapat pada vegetasi, berarti tidak pada air laut. Gitu. Vegetasi itu berarti pada hutan, pohon, begitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Ya? Oke, lanjut Eh, di materi berikutnya. Ini jelas apa tidak ya? Cara pelestarian budidaya madu pada saat pemanenan. Pilih yang merupakan upaya pelestarian budidaya madu. A. Mengambil madu untuk dipisahkan dimakan lebah. B. Mengambil madu jika sudah cukup waktu pemanenan. C. Menyiapkan sarana dan prasarana lengkap. 4. Menghindari lebah supaya tidak mati. 5. Menyemprot lebah dengan asap. Yang ada 5-nya kira-kira salah apa betul? Salah. Salah. Jadi yang ada nomor 5-nya kita eliminasi. Nomor E dan nah. Berarti yang betul yang mana? Mengambil madu jika sudah cukup waktu pemanenan. Betul kan? Nomor 2? Betul. Berarti yang ada. Betul. Nomor 2 pasti ada. Kemudian sekarang kita 3. Menyiapkan sarana dan prasarana lengkap. Betul ya? Betul. Betul. Berarti harus ada nomor 3. Berarti yang B ini kita eliminasi. 1, 2, 3 atau 2, 3, 4? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3 wis dieliminasi, nek masuk 2, 3, 4. Loh, tidak dong. Tidak Oh, dong. Pak. Kan ini Biasa tidak Lima yang ada. Kan dieliminasi. 3 Oh, itu kan iya. betul. Ya kan? Betul. Ya, wis. Karena B tidak ada 3-nya, ya saya coret. Coret. Oh, berarti kan Betul. 2, 3 atau 1, 2, 3 atau 2, 3, 3, 4. 4. 2, 3, 2, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Menghindari lebah Dari lebah supaya tidak mati. mati. Ya, betul. Iya. Gitu ya. Nggih. Oke. Nah, kemarin itu kita lihat dari atas, sekarang kita lihat dari samping. Atas. Jawabannya yang mana? Kalau dari samping, gampang ini. Kalau dari samping yang mana? Yang A. Yang A, betul. Kalau dari atas yang mana? Kalau dari atas. D. D. Apa B? Kalau dari atas. B apa D ya? Kalau dari samping betul, A sudah betul ini jawabannya. Tapi kalau dari atas, kemarin itu sampai ada yang ini loh, praktek B. menggunakan tempe, toples tempe goreng gitu. Baru dia paham. Disusun-susun gitu toplesnya, gitu baru paham. Mana? Kalau dari atas kira-kira? B. Kan begini. B atau Kalau B dari atau atas nggak galau? ada tuh kayaknya. Masa sih kalau dari atas nggak ada? Kan ada tuh. Ada D loh, Mbak. Insya Allah. Tapi ya, Mbak, dia salah engko. Kalau dari atas kayaknya begini loh. Nyusun toples lagi ya. Kalau menurut saya begini, kalau dari atas tuh gini. Betul tidak? Tapi ini ya, Kalau tapi ini itu di nganu loh, depan Bu. kan ya. Di belakangnya loh masalahnya, Dok. Iya, ini yang ini di belakang, ini agak depan, ini ada agak depan Depan lagi lagi. ya. Ya, ya, betul tidak ada ini gambarnya. Ya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Duh, aku salah Kan berarti.
Tapi ini kan di belakang loh, Mbak. Terus ini kan maju ke depan satu kotak. Ini Maju ke juga depan maju ke lagi. depan satu kotak. Iya, ya kan? Jadi ya mungkin paling tidak gini lah. Terus di sini. Itulah. Nah, Gini ya ya. kayak gitu. Itulah. Kalau dari atas tuh. Oke, baik. Lanjut. Perbandingannya adalah satu kubus lebih ringan dari 2 balok. Ini kan misalkan silindernya kita coret gitu ya. Ini juga kita coret. Ini 2 tabung, di situ 2 tabung gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian segitiginya kita coret. Ini juga kita coret. Berarti ini sebenarnya itu sama gitu loh teman-teman. Ini sebenarnya sama. Bukan kalau digambar seperti ini kayak ini yang paling berat gitu ya. Enggak. Nah, seandainya segitiga sama segitiga. Kemudian enggak. 2 silinder, 2 silinder. Nah, kemudian berarti kubus ini sama beratnya dengan berapa? 2 elip, Dua 2 elip 2 sama bola. elip. Ya kan? 2 bulan. 2 bola. Karena Dua. satu segitiga ini dicoret satu segitiga. 2 tabung ini juga 2 tabung. Tinggal tersisa 1 kubus dan 2 bola. Berarti 1 kubus itu apakah lebih ringan dari 2 buah bola? Lebih berat, sama beratnya. Sama beratnya ya. 2 kubus lebih berat dari 2 kerucut. Betul. Oh, ini kerucut ya. Ini kerucut ya. 2 kubus lebih berat dari 2 kerucut. Betul atau salah? Yang saya bingungkan itu ini itu Kerucutnya lurus tidak atau bisa tidak ya? diperbandingkan. Kayaknya kayak berat ini gitu loh gambarnya. Yang kemarin itu yang foto dari saya itu kan gambarnya jelas itu. Seimbang. Iya seimbang gitu kayak kalau ini kayaknya berat yang sebelah sini gitu ya. Nah, jadi kalau 1 kubus lebih ringan dari 2 buah bola, berarti betul ya? Betul. Ya, Ini betul. karena timbangannya kan berarti bukan lurus, tapi lebih berat yang sebelah sini gitu. Jadi 1 kubus ini karena lebih di atas, sedangkan 2 bola ini letaknya di bawah kan jadi lebih berat yang sebelah sini. Lebih berat, ya. Ya, nah oke, salah dibandingkan. Baik, sekarang ini perhatikan grafik berikut ini. Duh, tidak kelihatan. Oke ya. Perhatikan grafik berikut ini. Pertumbuhan klaim BPJS tertinggi pada tahun 2015. Ini. Yang mana nih? 2015. Klaim BPJS pada tahun 2015 terjadi pada tahun 2015. Klaim BPJS 2014 adalah 42. Jadi ini 42. 2014 mana ya? Ini ya. Jadi ini 42. Biar jelas. Kemudian klaim BPJS 2019 122. Ini ya, 122. Oke. Kemudian pada periode 2015 ke 2016 menjadi penurunan pertumbuhan klaim BPJS dari 2015 ini ya 2015 ke 2016 ini BPJS. Padahal naik loh, kok turun ya? Pernyataan yang benar berdasarkan pertumbuhan klaim BPJS di atas adalah, kita baca, pertumbuhan klaim BPJS tertinggi terjadi pada tahun 2019 dikarenakan banyaknya pengguna klaim yang tak bergaji, tapi membutuhkan pengobatan penyakit berbiaya mahal. Berarti tahun 2019 adalah yang tertinggi. Betul apa salah? Betul kan? Betul. Ya kan? Ini paling tinggi. Ya kan? Ini 2014, 15, 16, 17. Iya, 16. Betul kan? Tertinggi adalah 2019? Betul. Nah, klaim BPJS tahun 2019 meningkat hampir 3 kali dari klaim BPJS 2014. Nah, ini 42. 3 kali 120. 126.
26. Ya. Ini meningkat hampir 3 kali. Kalau hampir itu berarti belum ada 3 kali. Betul nggak salah? Betul. Ya. Betul. Hampir 3 kali. Kemudian yang D, kenaikan pertumbuhan klaim BPJS tertinggi pada tahun periode 2015-2016. Salah ya? Salah. Tertinggi kan ini. D, klaim BPJS terjadi penurunan signifikan antara 2018 dan 2019. Kayaknya Salah. ini grafiknya tidak mengalami penurunan ya. Kalau menurut saya kok ini Ya. kenaikan terus. Dan ya, berarti kan ini salah. 2016 ke 17 terjadi penurunan klaim BPJS. Salah juga. Yang mana? Yang A atau yang B? Yang B itu berarti kan salah. Iya, kan hampir 3 kali. Hampir. Berarti kan Hampir. Sedangkan Sedangkan 42 kali 146. itu kan cuma 126. Iya, Yang 126. A. Ya, jadi jawabannya yang A. Kalau hampir 3 kali itu berarti mendekati 126. Ya. Ya, yang A ya. Ya. Nah, kemarin yang sudah saya sebutkan, perhatikan gambar papan luncur berikut. Sebuah benda diluncurkan dari titik P menuju titik P melalui PQRS. Benda yang akan memiliki energi kinetik terbesar pada saat berada di titik energi kinetik. Yo. Ya, ya, kalau energi potensial, energi potensial, yang ini kinetik ya. Elengku cuma itu, Bu. Kalau ngijar nggak bisa. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan soalnya kayak gini aja. Lanjut, nomor berikutnya. Perhatikan ciri hewan berikut ini. Memiliki 4 pasang kaki, tidak bisa terbang, tubuh terdiri dari kepala dan perut. Mana? Lipan. Tidak bisa terbang berarti lipan. Ya, betul. Lipan. Memiliki Adanya 4 pasang apa? kaki loh, Bu. Lipan kan iya kan? Laba-laba. Lipan. Benar. Kalau lipan atau laba-laba nih? Laba-laba. Ruas-ruas. Laba-laba. Kan kepala dan perut. Lipan ki sing piye to? Ya, Nduk. Lipan. Labang apa bukan? Lipan kaki Lipan itu yang kayak kelabang. Labang, Lipan Mbok. kaki Tapi yang kakinya banyak. kakinya banyak ya. Iya. Kalau Laba-laba. laba-laba 4 4 pasang pasang kaki. kaki ya. Laba-laba. Sama. Ya, kalau lipan itu kakinya banyak meskipun terdiri dari kepala dan perut. Tapi kalau laba-laba memiliki kepala dan perut tapi memiliki 4 pasang kaki. Oke, betul. Betul. Sekelompok peserta didik melakukan pengamatan hewan yang ada di sawah. Mereka menemukan hewan yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Hewan yang memenuhi Itu baru lipan. Nah, baru ini adalah kan ini Lipan. sepasang kaki. Sepasang. Tiap ruas. Hewan itu masa sih? Sepasang kaki. Itu Hewan itu belalang. Belalang, Bu. Belalang apa beracun? Belalang. belalang atau capung? Oh, sangat Apa beracun beracun nih itu ya. nyengat belalang? Oh sama iya, capung? ya enggak. Tidak beracun. Lipan lah, Bu. Hewan Sangat itu beracun. memiliki Pasang sangat tiap ruas, tiap Ya. tiap ruas perutnya. Sepasang kaki. Setiap Kalau ruas beracun, Tiap ruas, bukan sepasang toh, tapi kan ruas. ya setiap ruasnya itu memiliki sepasang kaki. Nah, padahal lipan Iya. itu kan berruas-ruas. Ya kan? Berarti Berarti ya betul. iya betul lipan. 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 Maksudnya yang Bu. dimaksud ini setiap ruasnya, Tiap bukan ruasnya bukan sepasang. jumlah kakinya, sepasang. Tapi kan ruasnya kan di sini. Tiap ruas itu ada kakinya. Ya, di sini Ya. dua. Gitu loh ya, maksudnya. Nah, ya. Bu, lipan itu apa sama dengan kaki 1000 itu tuh? Kelabang. Kelabang, Bu. Kelabang. Kelabang. Kelabang itu loh lipan itu. Oh, sesok takkan ganti kelabang. Ben-benak. Apakah perlu di share screen gambar kelabang? Enggak. Di rumahku banyak, Bu, kelabang, Bu. Loh. Ya toh. Ya Allah. Nanti Mbak Retno. Enggak, Mbak Retno Bu. rumahnya mana? Marah lah Mbak Sari lah.
Mas Ari ngarang nang dia Iya, kayak kelapa. iya Bu, kadang ada kelabang lewat gede Bu. Kan tadinya rumahku ini awalnya itu apa rawa-rawa gitu Bu. Jadi Rawa. masih banyak Di kelabangnya. Kebumen itu, Mbak? Iya Bu. Oh, men. Nah, bola Mbak Kebumen. Sari itu bohong bola. Mbak Renal banyak Iya kelapa. Bu. Beneran. Ngarang. Retnone dua ngarai. Iya, satu sekolahan lagi, Wah. Bu. Double red. Pindah ke Wates saja, Mbak, biar nggak ada kelabangnya. Iya Bu. Ya, tak kan kayak Itu ya ide Mbak gambarnya Dini ya malah yang nenek. di Oke, sudah lihat saya. Tak ya browsing. yang di grup Oh, itu Mbak ya. Emi. orangnya dadak broseng loh. Ya Nah, biar tahu, ngerti yang biar tidak Ini angan-angan gitu loh. Antara laba-laba dan lipan itu beda. Antara kelabang dan apalagi tadi kaki seribu. Kaki Luwing. seribu. kaki seribu. Kaki seribu Kaki itu. seribu itu luwing. Ya. Loh, Oke. Lanjut. Luwe. wing. Luwing. Luwing. Oh, kalau Perhatikan digombong ya pernyataan luwe, berikut. Bu. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang termasuk ciri-ciri bunyi. Satu. Satu, dihasilkan dari benda bergetar. Sama Apakah dapat empat. merambat di ruang hampa? Salah. Salah, ya Ya. kan? Empat Ini mengalami dapat merambat. pemantulan. 1/4, Bu. Pelan. Ya, lebih cepat merambat di udara Betul. daripada benda. Betul. Yang betul adalah 4. 1 dan 4. satu dan Pemantulan. 3 atau 1 dan 4 dapat mengalami 1 dan pemantulan. 4. 1 dan Kalau 1 dan bunyi 4. itu lebih cepat apa namanya? Udara itu lebih cepat, bukan bunyinya, lebih cepat merambat di udara daripada benda padat. Salah kan? Kan yang Salah, paling 1/4 cepat itu yang 1/4. ya, kan apa namanya teman-teman? Bunyi itu paling cepat merambatnya kan pada zat padat. Padat, ya. Nah, bukan udara, bukan air. Contohnya apa? Kereta api. Nah, kereta api itu meskipun dari Kesamben umpama ya, atau dari Ulingi umpama, dari Kesamben sudah kedengaran relnya itu. Nah, maka memang perambatan bunyi paling cepat itu pada benda padat. Bukan lebih cepat di udara ya. Oke, jadi 1 dan 4. Lanjut di nomor 3. Ke soal bahasa Indonesia, literasi. Joko. Ciri bahwa paragraf tersebut adalah naratif. Ada apanya? Naratif itu berarti yang mana? Naratif itu ada tokohnya. A dan B itu sama ya? sama. Sama ya. Yang Joko Pinurbo adalah seorang penulis. Berarti ini jelas adalah Orientasi. Prestasi. masa kecilnya sering sakit-sakitan. Ia bahkan dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan minder. Berarti ini adalah Komplikasi. Setelah dewasa, Joko ditinggal bersama keluarganya di Jogja. Dia hidup berdampingan secara harmonis bersama masyarakat setempat. Aktif dalam pertemuan. Berarti ini adalah resolusi. Nah, kemudian ia saat ini dikenal sebagai sastrawan yang paling produktif. Puisinya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, ini namanya koda. Koda itu berarti amanat. Koda itu ya. Amanat. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Mbak, Betul, karena susunannya naratif itu orientasi, komplikasi, resolusi dan koda. Tidak mungkin kodanya itu sebelum resolusi itu tidak mungkin karena amanat biasanya letaknya di paling bawah. Begitu ya teman-teman. Atau mungkin komplikasi dulu baru koda baru resolusi. Nah, ini juga salah. Ya, apalagi koda amanatnya lebih di atas itu juga. Lanjut Kak di Wulan, nomor 2. Ya. bolehkah aku kan gampang lali untuk orientasi diartikan sebelah ngono loh. Oh, gitu. Ya, Betul, ini Bu. pelajaran yang kemarin-kemarin nih sudah. Oke. Tapi aku pas Baik. ra enek wis. Mbak pas izin. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Oke, sip. Tokoh. Gampang. Ya. Tokoh. Kemudian komplikasi Konflik. itu konflik.
konflik, konflik, konflik tokoh, gitu ya. Kemudian resolusi, resolusi, penyelesaian. resolusi itu sama dengan penyelesaian, Penyelesaian. nah, Kode penyelesaian mengenai konflik gitu. koda, Kemudian aman. koda itu amanah. Oke, begitu ya. Nggih, terima kasih Mbak Wulan. Sama. Nomor 2, bacalah teks berikut ini. Nah, penulisan penggunaan huruf tegak bersambung yang komposisinya sama dengan kalimat tersebut adalah B, Bu Ani mengajarkan kepada peserta didik menulis indah dengan huruf tegak bersambung. Ia akan menulis dengan ketepatan penulisan setiap hurufnya dalam sebuah komposisi yang benar. Ia mendiktikan sebuah kalimat kota tempat menabung di rumah. Nah, yang komposisinya sama. Maksudnya komposisi sama itu bagaimana? Yang B. yang B, Betul. Kalau yang K dan B itu kan masih butuh 2 kotak ya. Ya, Yang ini kan 1 kotak semua. Siapa yang belum paham nih? paham kalau ini. Nah, kalau K itu kan butuh 2 kotak gitu ya. Ya, Tapi kalau yang M, N, A itu butuh hanya 1 garis saja ya, Guru tanpa sudah melebihi 2 kotak. itu pasti bulan. Ya. Guru yang senior pasti paham kalau tegak bersambung itu. Karena suka nulis ini ya. Zaman saya dulu SD juga Kelas gitu, Mbak. rendah biasanya. Iya. Ya. Zaman saya dulu juga suruh nulis Latin gitu. Pokoknya nggak boleh kalau nggak Latin. Meskipun CKRMS. Kelasku ya Mbak tak anjurkan pakai Iya. tegak bersambung. Ya, kalau gitu kan dia tahu panjang pendeknya huruf. Kalau tidak pernah ikut bahasa tegak menulis tegak bersambung, dia tidak tahu. Kadang nulis K aja hanya segini loh. Kelas 1 sekarang. Ada enggak? Iya ada. ya. Iya, tapi kalau dia sudah nulis tegak bersambung, dia ngerti kalau K itu harusnya 2 kotak dari atas. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Berikut ini beberapa peristiwa mempertahankan proklamasi. Berarti kejadiannya setelah proklamasi. Nah, kemarin gimana? Kronologi peristiwa yang terjadi pada tahun 45 Semarang. secara berurutan untuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semarang, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api, bendera Surabaya, insiden bendera Surabaya. Ya, Iya. penyobekan 34. bendera di Hotel Yamato ya. atau Yang C. Ya, oke. Dibalik-balik aja nih ya. Kita urut. Ya, betul. Kalau rapat raksasa Ikada itu sebelum proklamasi. Oke. Cara yang tepat untuk mencegah jatuh pada saat berjalan di tempat yang licin adalah memperbesar gaya gesek atau memperkecil gaya gesek. Memperbesar gaya gesek. Berarti kan umpama sandal itu kan alurnya ditambah gitu ya. Kalau alur-alurnya itu loh, yang paling bawah itu loh. Galur gitu loh, teman-teman, apa namanya ya? Alur kan? alasnya, Ya, bukan alasnya ditambah, tapi alurnya. alas yang perentol-perentol lembok, Ya, betul. Gaya gesek Kalau terjatuh. kalau di ban kendaraan itu Potong kan perendul. kembangan ya Bu, kembangan roda. kembang ya. Batike Ya, roda. batiknya lah untuk memperbesar gaya gesek. Tuh. Berikutnya, kemarin ini gambarnya. Perhatikan gambar cermin yang ada di sudut jalan berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, proses pengemudi melihat kendaraan yang datang dari depan disajikan secara acak sebagai berikut. Urutan proses terlihatnya kendaraan oleh pengemudi adalah mana dulu? Yang E, Bun ya. Kan pertama pasti nomor 6 Cahaya, ya. nah. Karena kenapa? Cahaya yang dipantulkan oleh kendaraan ke mata akan ditangkap oleh kornea, ya kan? Iya. Ya, berarti yang ABC C, delete, ABC delete. ya delete. Dan tinggal 642 atau 641. Nah, setelah itu baru 4. Bila cahaya terang, maka pupil akan mengecil. Bila cahaya redup, maka pupil akan membesar. Coba, apakah 2 atau 1?
Yang kedua, umpama 2 ya, cahaya yang masuk Cahaya ke yang mata masuk ke mata. difokuskan oleh lensa mata sehingga jatuh di retina. Bila melihat pada jarak dekat, lensa mata akan menjadi cembung, dan bila melihat jarak jauh, maka lensa akan menjadi cekung. Betul ya? 2 Betul. dulu apa 1 dulu? Satu dulu. Bila melihat pada jarak dekat, lensa mata akan menjadi cembung, dan bila melihat jauh, maka lensa akan Dua dulu. Dua Dua dulu, dulu. Bu. Kan Ya. cahaya itu masuk ke mata melalui pupil, gitu ya. Kemudian ditangkap kornea. Setelah itu kan masuk ke retina. Ke Nah, retina. baru ke lensa mata. Ya 2. Jadi Nah, gede. 6, 4, 4, 6, Aduh. 2, 1. kan? Nah, baru setelah lensa mata, kemudian ke otak. Betul. Ke Iya, ini. yang Ujung-ujung 5. saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan rangsangan cahaya ke otak. Tunggu teman-teman. Itu kan ke Itu kan dari terakhir. cahaya ya. Terakhir, Bu. Iya, Bu. Harusnya sebelum 5 ini kan 2. Pil akan Kan ini. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan rangsangan cahaya ke otak. Berarti kan sebelum 5 itu adalah 2. aku Betul kan? Berarti E ya. Iya, itu ada di soal yang kemarin, Bu, itu. Ya, kita tulis iya ya. lupa. Cahaya. Kemudian dari cahaya itu masuk ke kornea. Ya, setelah itu dari kornea masuk ke lensa mata. Nah, kemudian dari lensa mata masuk ke retina. Setelah ke retina, masuk lagi ke ujung saraf. Ujung saraf. Nah, kemudian setelah ujung saraf ke otak. Ya. Oke, begitu ya sistemnya ya. Nggih. Lanjut. Soal nomor 3. Kemarin apa jawabannya? Kedisiplinan ya. Disiplinan. Kedisiplinan memakai masker. 3M. Ya, 3M. Atau memakai masker, mencuci Mencuci tangan, tangan, jaga jarak. Ya, betul. Nomor 2. Susunlah paragraf yang tepat agar menjadi teks yang padu. Paragraf merupakan bab dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat suatu pokok pikiran. Betul? Yang di nomor 4 itu nomor 1? Nomor 4 itu yang awal. Iya, Betul atau tidak? Iya, betul. Betul, Nah, Bu. baru setelah itu 4 dulu paragraf merupakan bab dalam satu 4, 5, 2, karangan yang di 3. dalam berarti ini 4, kita 5, 1. 4 paragraf sendiri mempunyai salah satu jenis paragraf tersebut 5 di posisi 4, 5, 2, 4, 5, 2 4, 1, 3, 5, 3. 2, 1. posisi. Yang jauh, 4, 3, 5, kan 2, di sini 1. nomor 2 itu begini. Yang 4, 5, nomor 2, 1, 3. salah satu jenis paragraf tersebut adalah paragraf eksposisi. Paragraf ini merupakan suatu paragraf berfungsi untuk menjelaskan, menginformasikan suatu hal ke orang lain. Berarti kan setelah 2 adalah 1. Yang 1. Berarti yang Berarti do ya. do. Nah, yang do. Tapi bahasan yang kemarin jenengan 4, 5, 2, 1, 3, Bu. Masa sih? Gitu. Yang B kemarin. Yang waktu Kemarin tuh yang B. Bahasan Coba kita cek dulu ya. Kalau 4, 5, paragraf merupakan bab dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat suatu pokok pikiran. Betul ya, 4 ya. Habis itu paragraf sendiri mempunyai sejumlah jenis beberapa berdasarkan indikator Paragraf. berdasarkan Fungsi fungsinya, letaknya, indikator-indikator lainnya. Kemudian fungsinya dulu salah berarti. satu jenis paragraf adalah paragraf. Kalau ini 4, 3, 5. setelah 5 itu harusnya berapa? 2. 2. Iya ya. Setelah 5 itu 2 ya.
B ya, Bu, ya. Paragraf merupakan bab dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat suatu pokok pikiran. Fungsi dari paragraf sendiri, nah harusnya 43. 43 ya. Saya ralat ya, jawabannya yang betul dong, bukan yang B. Kita kan fungsi dari paragraf sendiri adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pokok pikiran dalam suatu tulisan. Nah, setelah Paragraf itu sendiri. paragraf Nah, sendiri mempunyai jenis. Cocok tidak ya? Nggak ada fungsinya, Bu, yang nomor 5 itu. Yang nomor 5, paragraf sendiri mempunyai Ya. Coba. Paragraf merupakan bab dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat suatu pokok pikiran. Paragraf sendiri mempunyai sejumlah jenis berdasarkan faktornya tertentu, gitu ya. Iya. Berdasarkan fungsinya, letak kalimat indikator dan lainnya. Harusnya setelah 5 itu 3 loh, ya. Jangan fungsi dari ya proses benar. Baru 43. untuk menyampaikan pokok pikiran suatu tulisan. Baru kemudian ke 5, 21. 21 ini sebenarnya sudah urut. Fungsi paragraf sendiri adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pokok pikiran dalam suatu tulisan. Ya, harusnya 43 dulu ya. Betul ya ini ya? Nggih. Iya, Bu. 43. Nggih. Nah, yang do, bukannya B. Saya ralat. Lanjut di nomor 7. Seperti diatur dalam UUD 45 pasal 36A bahwasanya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Maknanya adalah pada rangkai sila kedua. Iya, Indonesia lah bagi Ya, secara itu adil, lambangnya laki-laki dan kemanusiaan yang perempuan. adil dan beradab, kan begitu ya? Iya. Kalau yang B itu, Sila Sila pertama. pertama. yang C, Yang C sila keempat. nah, ada kata musyawarah ini ya. Ya. Ini padi dan kapas. Nah, yang kelima, ya, padi dan kapas. Kebutuhan pokok bangsa yang Indonesia. E juga padi dan kapas. Ya. 5. Oh, 3. Bangsa yang kuat sebagai tempat berteduh juga berlindung Pohon bagi beringin. seluruh Tiga. rakyat beringin. Indonesia. 3 kan? Kan Iya. tempat berteduh Iya. itu diibaratkan adalah pohon beringin. Pohon beringin. Nah, sudah ya Mas ya. Golongan karya. Zaman dulu tuh Mbak. Perhatikan beberapa pemberontakan yang terjadi pasca proklamasi. Urutan terjadinya pemberontakan yang benar. Peristiwa PKI. Ya, ini loh sudah saya kasih yang merah tuh. Peristiwa PKI Madiun, berarti 4. 4. Peristiwa RMS Maluku. berarti 3. 3, 4, 3. Berarti yang mana? Sulawesi. 2 B. B. Ya, 4, 3, Itu 1. itu ada merah sama hitam ya tulisannya yang kecil-kecil. Yang merah ini kan ini loh. Yang merah itu. Iya ya. Yang merah itu 1, 2, 3, 4 ini loh. Oh Nah, iya. ini sudah diurutkan. Gitu ya. Nggih. Ya. Ini tadi sama ya? Sama. Nah, muga-muga soalnya ngono iki sama oke sama dan mejer. Yang termasuk kerjasama ASEAN bidang ekonomi. Free trade A. Dan AFTA. Ini ekonomi ya. Ya. Terus yang B, Zovan, Peace, Freedom, and Neutrality. Itu politik ya. Kan freedom itu kebebasan. Peace, kedamaian. Perdamaian. Kebebasan. Neutrality itu kan netral. Berarti ini politik. 135 itu. Kemudian pembuatan urea. Ekonomi. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Politik. 5 ekonomi. 135. 135. Betul. 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah Amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 18. Amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 18 menjelaskan tentang nih pasal 18-nya. Sudah ada
NKRI Otonomi. bagi atas daerah-daerah provinsi. Pemerintah daerah Kita, memiliki kewenangan otonomi. ya tentang asas Otonomi. otonomi. Ya, Otonomi. betul ya. Ya, Lanjut. cara Nah, kerja pembangkit listrik tenaga tenaga air, air. memanfaatkan perubahan bentuk energi. Potensial. Kinetik. Mana? E. Potensial dulu atau Kalor Potensial listrik. kinetik. yang mana, teman-teman? Iya. Air kan mengalir. Potensial. Potensial gravitasi. Kalor D. listrik. Kok kalor? Kan nggak Kak. pernah Yang B. D. Air mengalir itu potensial. Ini loh kita pelajari sudah zaman dulu. Potensial itu Potensial berarti berat. airnya kan mengalir, ya. Ketika Iya. airnya mengalir itu bisa memutar turbin. Turbin. Kinetik. Etik. D. Kinetik. Yang B. Yang B, Bu. Kinetik Itu berputar. ya. Ya. Gravitasi. Lanjut. Proses daur hidup pada nyamuk. Nyamuk telur. Larva pupa. Telur. Telur. Pupa, Misalnya larva. Larva. sempurna atau tidak Apa sempurna? nyamuk? A. Kita nyamuk itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Telur. Sempurna. Sempurna. Kalau sempurna berarti apakah ada pupa? Ada. Tidak. Pupa itu kepompong Ada. gitu loh. Ada. Ada. Tidak Kalau- ada. Tidak ada atau ada? Sempurna berarti tidak Ada. sempurna. Ada. Saya Kalau ada. sempurna itu berarti ada pupanya. Bukan tidak ada pupanya. Bukan A. Kalau A B. ini loh, B. telur, kepompong, ulat, nyamuk. Larva itu ulat, Yang Masa B, Bu. kepompong. Telur. Larva. Dibalik Ada. dong, udah lava pupanya. Itu pupanya. Telur. B, Bu. Telur, larva, pupanya. Telurnya yang paling akhir. Ya, bisa, Mbok. Ya kan? Yang B, yang B, yang B. Yang Balik. B, lava, pupa, nyamuk, telur. Ya maksudnya kan Larva, nyamuk yang telur. dewasa Harusnya yang yang bertelur. terakhir ya, Bu, yo. Nyamuk. Ya. Iya. Yang A tapi pupanya nggak ada. Larva. Pupamnya ada, Mbak. Kalau dia sempurna, Larva, setelah Siapa? ulat. Ini loh, Telur, ini loh. larva, pupa, nyamuk. Nah kan ini Itu telur, larva, pupa, larva. Larva, pupa, nyamuk. Yang dulu. B. Kemudian Ya, Nyamuknya larva, pupa, bertelur. nyamuk, Betul. telur. Ya, B. Itu kalau Larva. Pak itu yang ada emboknya gitu loh, lucu. Kan orang ngantuk Mbak Sarila daripada Embok gitu loh, embok. oke metu lah. Iya, iya. Jadi tidak harus daur hidup Tidak itu harus tidak harus di telur yang telur ngarep. Harus telur dulu. Ya. Durin nih, durin. Lek bude-bude kaya aku ya telur dhisik digoleki. Iya, tak cari itu tadi juga telur dulu kok enggak ada. Iya. Telurnya keri boleh bude. Oh gitu loh, telurnya belakangan tuh boleh katanya. Iya, Bu. Ya. Bude duwi ya ono ibu de duwi. Kabarnya kan boleh. Aduh. Kakak aku. Gitu ya, sudah Ya. paham ya? Diingat-ingat. Paham, Bu. Kalau Oke. dia metamorfosis sempurna, berarti harus melewati namanya kepompong. Kepompong itu pupa. Pupa-pupa. Pupa. Jadi kayak telur, apa namanya? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah itu berarti telur, larva, pupa, kupu-kupu dewasa. Jadi nama lainnya pupa, pupa itu Kepompong. kepompong. Tapi kalau nama Hmm. lainnya larva itu Ular. gitu ya. Ini, Ada lagi Bu Guru imago. oh ya, imago itu Telur sama dengan endok. Sama dengan nggak dok. ngantuk. Enggak ngantuk. Tulis bulat telur dengan dok. Coba kalau bahasa Kebumen telur itu apa? Ya, Dan endok, dok Bu. sama aja.
Jawa Barat, kalau Jawa Barat Nah. ada nggak nih? Mas Robi ada enggak? Endok. Imago itu jentik-jentik ya. Betul tidak? Imago itu, oh bukan, imago Dewasa. itu Dewasa. Dewasa. dewasa, betul. Ya. Ngertiku image Mbak Heni. Image, Itu. betul. Mbak Ruri Dalam. Jember. Dalam. Berarti Apa, budenya gaul, tahu Oh gitu ya. Jember Karnaval, Bu. Jember Karnaval. Ayo Bu Jember. CFC. Oh ini ya, lagi festival CFC. baju itu ya, apa namanya? Iya. Jember Ayo Bu, Carnival. Jember Bu. Iya, CFC. Iya. Tak Jadi takoni Mbak imago Ruri. itu dewasa. Dalam. Lupa nulis. Telur Atau Dewasa. apa basane Jember? Ndak apa udu? Ya sami. Sami lah, Bu. Sami lah, Bu. oh sami. Oh, Ya Mbak, sami. kalau Jember kan Sami. sama Jawa Timurnya Mbak. Jadi telur tuh ndok. Kalau Jawa Jawa Tengah Timur. tuh kalau beda Ndok kan juga. oh ndok juga. Oke. Ndok juga. Itu Tendian yang kula ndok. tigan, Robi Bu. ada nggak ya? Kalau Robi ada, saya mau tanya tuh. Kalau bahasa Jawa Barat tuh bahasa Garut gitu ndok ada nggak ya? Mbak Tuti ada ya ndak? Yang dari Tigan. oh tigan. Tigan ya. Tiga Tigan aku ya, Tigan Bu. niku ndok. Tigan pada ndok. Oh sama. Oke. Gara-gara daur jadi tahu endok. Leh iki matematikan. Bukan, ini bukan matematika, ini fisika Mbak. Gaya Wes, fisika. Newton Mbak Heni, aduh. Tapi gampang kok. Ini tuh enggak Jawabannya A. jumlahkan saja Mbak. Nak geger atau tak salah-salah nih. Sebuah Abu, masa, abu. sebuah meja masanya 80 kg. Ini ya. Angga, Risa, Dino mendorong meja tersebut dengan gaya masing-masing 160 Newton, 180 Newton, dan 140 Newton. Sehingga meja bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon. Gitu. Apabila mereka mendorong dengan gaya tetap dan meja mengalami percepatan 12 sekon, maka berapa masa mejanya sekarang? Ya, begitu. Jadi, gini teman-teman. Gayanya meja kan belum tahu. Gaya kemarin apa rumusnya? F. Gaya FM Itu M kali A. rumusnya M kalikan A. Nah, sudah ketahui masanya berapa masa awalnya? Masa awal. 80. 80. Kemudian percepatan awal. Yang awal 6. 6. Ya, 6. Jadi berapa kalau dikali? 480. 480. 480 Mbak Heni, Masya Allah. Newton. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Gayanya ini meja itu 480 Newton. Nah, apabila mereka mendorong dengan gaya tetap, jadi gayanya yang didorong itu 160, 180, 140. Nah, percepatannya itu menjadi 12 jika diganti ininya 12 gitu loh. Maka berapa masa benda sekarang? Nah, jadi gayanya kan sudah diketahui. Berapa ini gayanya? 480. Gayanya sudah diketahui 480. Kemudian A-nya tidak 6 lagi tapi 12. Maka masanya berapa? Yo, itu. 40. Benar, masanya adalah 40. dibagi percepatan 480 dibagi 12. Berapa Mbak Hen? bagi 12. Berapa? 40. Satuannya apa? Kilogram. Karena ini adalah massa. Jadi jawabannya adalah yang C. Tuh. Nah, Kalau massa sama berat beda ya, Bu? Beda. Massa dan berat beda. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau Mbak di bumi beratnya 56, berarti massanya itu cuma 5,6. Karena di bumi itu dipengaruhi oleh gravitasi. Ya. Makasih, Bu. Nah, nomor 7. Oke, kemarin ini paragraf apa nih? Karakteristik teks di atas termasuk dalam pengembangan paragraf apa?
20 km dari langit, malam kota Roma cemerlang oleh cahaya. Di sini Narasi. Planasi. sedang meninggi. Narasi. Narasi. Eksplanasi. Pukul Narasi. 6, Panasi. kabut putih membungkus puncak Semeru. Pemandangan luas menghampar begitu, dibaca dulu loh, begitu Ada mempesona. update-nya itu Bun, ya. Sebaran halimun yang Ngerti. indah. Pas 4 aku di gunung Indonesia. di sekitar terlihat menjulang tinggi. Mengesankan melihatnya. Berbaris Gunung Bromo, Tengger, Merbabu seperti serdadu. Uap mengepul dari kawah Semeru. Angin mendesing lembut. Samudera Indonesia Deskripsi. memperelok landscape. Iya. Lihat Deskripsi. terbentang dan jauh di sana, membiru sungguh pemandangan yang hebat. Apakah ini eksplanasi? Apakah ini eksplanasi? Deskripsi. Bukan, Bu. Deskripsi. Nah, ini adalah deskripsi. Betul. Ya, deskripsi itu. Kalau eksplanasi itu lebih ke Alam. iya benar. Ini tentang Ke alam, alam. tapi bukan fenomenanya ya. Contohnya nih, Mbak, gunung meletus terjadi pada pukul sekian. Kemudian pertama-tama magma keluar dari, nah itu loh, itu namanya Eksplanasi. eksplanasi gitu. Tapi kalau ini adalah penggambaran ketika Penggambaran. dia di kota Roma. Kota Roma ya? Kota Rom. Bromo. Isinya kok bawahnya. Loh. Kota Roma bawahnya kok Gunung Bromo, Semeru. Iya, itu yang saya bingungkan. Tapi tidak apa-apa, ini yang penting pemandangan alam gitu ya. Di situ digambarkan gunung, digambarkan lagi tebaran halimun yang indah gitu. Samudera yang memperelok landscape. Melibatkan panca indera. Ya, Kuwi betul. berarti Romane Surabaya. Emang ada merbabu di Surabaya kelihatan? Lah Tengger. Ini tuh gampang loh Mbak, di mana? Ini tuh di puncak kawan Gandosari gitu. Itu jelas. Lanjut. Ben Mbak Retno Kebumen Orang ngantuk. nggak ngantuk. Tahapan yang tepat dalam menyusun teks eksplanasi. Mengidentikan dua, satu, Fenomena. Memberikan pengantar untuk masuk ke materi. Ya, baru mengidentifikasi fenomena, Menjelaskan Masa? fakta. Masa umum dulu, Mbok. Menjelaskan Yang fakta. pernyataan menjelaskan umum. fakta dulu, Identifikasi. Menyampaikan pernyataan Baru umum. mengidentifikasi Menyusun fenomena. yang A. jelaskan, Apa, baru B? identifikasi. 1-4, Mbok. 1-3, 1-4. 1-4 dulu, Mbok. Umum baru Mbok, 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 Mbok. Bukan deh. Kalau orang Orang mana, Bu? Kebumen tuh mbok itu bukan manggil embah loh. Bu? Iya, Bu. Apa, Mbak? Mungkin, Bu. Mungkin. Oh, Oh gitu ya. alah, ngerti ku Mbah Heni kuwi ora apa-apa lah. Iya, Mbok. Kita dari dewe, Mbak Hen. Mbok iya awake dewe. Kayak gitu. Mungkin. Jadi yang pertama adalah memberikan Satu, pengantar untuk betul. masuk ke materi, betul Ya. ya? Setelah itu Menyampaikan pernyataan umum. Umum dulu. pokoknya yang nomor 5 itu paling akhir. Terakhir. Ya kan? Yang tidak 5 akhir kita eliminasi. Correct. Kan gitu. Ya, Ya. berarti yang mana dulu? 1, 2, atau 1, 3, 1, 4. 1, 4. 1-4. 5. Mbok. Gitu, Mbok. Mbok. Iya, Mbok. Oke. Iya, begitulah. Mungkin ya. Mungkin ya. Aku juga baru tahu tuh, Mbak Eni. Sesuk berarti bahasa kita pritas Mbok. Ya. Jangan dong. Ya nggak apa-apa sih. Bareklah nanti biar betul semua. Kan buat Jadi- kenang-kenangan. Mbok. Ada kesannya, oh jadi ngerti Mboke. Iya, jadi Mbok. Tidak. Jadi nanti kalau ingat Mboke berarti ingat Mbak Retno. kayak gitu. Tidak ini kalau bimbel itu tidak di Blitar aja, pasti kenal dari mana-mana gitu kan, enaknya. Soal berikutnya.
struktur teks di atas adalah ini. Nah, ini loh baru termasuk jenis eksplanasi. Angin puting beliung adalah dengan kecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Fenomena ini dapat berlangsung maksimal 5 menit. Bencana alam ini dapat terjadi pada siang atau sore hari di musim pancaroba. Nah, jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3, teman-teman, yaitu pernyataan umum, jadi awal-awalnya atau definisinya ya. Kemudian baru deretan penjelas, kemudian adalah interpretasi. Nah, kalau pernyataan umum itu gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Betul kan? Paragraf 1 itu termasuk pernyataan umum kan? Iya. Ya, betul. Kemudian berikutnya, deretan penjelas itu adalah penyebab dan akibat atau proses bagaimana peristiwa itu terjadi. Angin puting beliung dapat menghancurkan semua benda di sekitarnya. Gejala awal yang perlu diketahui adalah udara terasa panas. Nah, Iya. ini kan akibatnya. Penyebab dan akibat. Ya. Kalau yang interpretasi itu adalah penarikan kesimpulan. Apakah sudah ada di sini penarikan kesimpulan? Mana tuh? Masyarakat harus mewaspadai alam tersebut. Nah, ini interpretasi atau bukan? Interpretasi kan itu? Tidak, bukan. Bukan. Awan putih menjadi, kalau kesimpulan itu berarti kan ada angin puting beliung dapat menyebabkan begini, sehingga masyarakat harus waspada. Persiapan angin puting beliung terjadi dalam waktu 1 jam. Masyarakat harus mewaspadai gejala alam tersebut. Yang mana teman-teman? A atau yang do? Kalau menurut saya ini sudah termasuk yang penarikan. A. Mana? A. Kalau ada interpretasi, biasanya itu masuk ke paragraf baru. Nah, masyarakat harus mewaspadai gejala alam ini kan masih ikut ke paragraf kedua. Seandainya nanti dia itu ada interpretasinya, berarti ada di paragraf ketiga. Gitu ya. Bokek. Oke, langsung. Struktur teks fabel di atas adalah, kita baca nih, suatu hari berarti pasti orientasi. Saat itu ikan paling tua mendengar dirinya gelisah, berarti komplikasi ya. Nah, apa betul yang terakhir ini koda? Ikan yang cemas dahulu bertindak sebelum nelayan datang, dan ikan yang bertindak saat nelayan datang berhasil selamat. Tapi ikan yang mengandalkan hanya pada keberuntungan tidak berbuat apa-apa dan pada akhirnya semua mati. Betul ya? Ini koda ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, sudah urut. Biasanya struktur fabel atau struktur narasi itu sudah urut. Pasti orientasi dulu, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, betul. Lanjut. Ini tadi apa jawabannya? Sama ya? Deskripsi ya? Deskriptif atau deskripsi. Sifatnya cermin cembung? Maya, diperkecil. Yang D itu terbalik ya. Jangan sampai salah pilih. Ini bayangan cermin cembung. Seorang peserta didik menumpang pada kendaraan yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 30 menit. Berapa jarak kendaraan? Berarti pakai Jokowi. Ya. Gitu. Berarti kalau mencari jarak berarti diapakan? dikali V. Sama dengan kecepatan kalikan 40. Iya, betul. Di waktu gitu ya. Kecepatannya berapa? 0,5 jam. Kecepatan 80. 80 km. Oke. Kemudian waktunya 30 menit itu berapa? 30 menit. 0,5. Ya,
Atau setengah 0,5. jam. Boleh? Saya tulis setengah gitu biar enak. Boleh. Oke, jadi 80 dibagi 2. Dibagi 2, 40. 40. Oke. Ini ya. Oke, setengahnya dari mana? Karena 30 menit itu sama dengan 30 menit setengah Ya. jam. Ya. Oke. Pada saat hari sedang hujan, Hana melihat kilat di luar jendela. Beberapa detik kemudian, ia baru mendengar petir. Jadi kilat dulu, baru petir. Kilat itu apa sih? Kilat. Kilat Cahaya. itu Lap-lap cahaya. itu loh, lap-lap Cahaya. sebelum petir. Ya, lap Halilintar. cahayanya. Sedangkan petir itu kan bunyinya. Iya. Mengapa bunyi petir akan terdengar setelah cahaya kilat terlihat? Nah, di sini sudah diketahui bahwa kecepatan bunyi itu cuma 340 meter per sekon. Tapi kecepatan cahaya itu 300 juta meter per sekon. Jadi lebih cepat kecepatan cahaya Cahaya. kecepatan bunyi. Maka jawaban yang benar adalah Petir. ya, E. cahaya kilat merambat Merambat lebih lebih cepat cepat daripada daripada bunyi petir. Gitu ya. Lanjut. Pak Dana memiliki sebuah lahan berbentuk persegi. Luasnya adalah 225 meter persegi. Beliau akan membeli tanah di sebelah untuk memperluas lahannya. Dana artinya membeli lahan yang panjang sisinya 25 meter. Luas tanah yang dibeli Pak Dana berarti 400. berapa? 400. Ya, kan awalnya itu membeli sebelahnya gitu kan, ya. Nah, awalnya yang sebelah sini itu berapa? 225. Sisinya, gitu ya. Mencari sisinya dulu. Kalau luasnya itu 225, mencari sisinya itu kan tinggal di akar saja. Nah, karena luas itu rumusnya sisi kali sisi. Ya. Jadi kalau mencari sisi sudah ada luasnya di akar. Akarnya 225 berapa? 15. 15. Kemana ini Bude-Bude dan Bok-Bok? Kok teman diam terus? Di sini Mboke. Standby. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 15 gitu ya. Awalnya ini tanah yang awalnya saja. Nah, dia kan kemudian membeli yang 25, 25. berarti ditambah Ditambah 25. 25. iya. Pak Dana akhirnya memiliki lahan yang sepanjang 25 meter. Luas tanah yang dibeli Pak Dana adalah 10 Berarti kan ini dicari luasnya dulu yang 25 ya, meter. ini cari luasnya dulu gitu ya. Oke. Luasnya 25 itu Nanti kan 625 dikurangi itu. ya. 225 jadi Ini sebenarnya 400. tidak perlu Nggak usah dihitung itunya, Bu Guru. tidak perlu Kita ngitung dicari yang sisinya ya. Kita cari luasnya semuanya dulu karena betul. luasnya yang sudah dibeli dan yang sudah punya itu pokoknya 25 gitu loh. Luas baru. Ya. Luas Luas baru lahan nanti kurangi luas lama. Nah, luas baru itu kan apa namanya 25. sisi kali sisi atau sisi kuadrat gitu ya. Oke. Kan sisinya adalah 25. Berarti 25 kali 25. 625. Ya, jawabannya adalah 625. Betul. 625 dikurangi 225. 400. Awalnya dia itu hanya dia punya lahan 225. Kemudian sekarang lahannya itu 625. Yang dibeli tadi itu berapa luasnya gitu loh. 400. Iya, 625. Boxnya nggak keluar. Dikurangi 225. Bagus loh kalau ada boxnya gitu. Jadi jawabannya 400. Bervariasi. Iya betul 400. Kalau Tegal itu juga ngapak, Mbak? Ngapak lagi, Bu. Ngapak lagi, Bu. Lebih lebih Nanti ngapak lagi. mancing kayak gitu. Lebih itu kasih. Naik mancing masuk kayak gitu di Tegal.
Tapi logatnya kayak hampir sama gitu, Mbak. Kalau orang Iya, logat, orang Brebes kalau nggak salah. Yang Oke, bahasanya pepaya itu apa, Bu, di Tegal itu? Gandul. betul. Kalau bahasanya Kasarnya guyul gandul. Godin, gitu kan? Nggih, Bu. Ya. Bahasana Mbak Yu Yayu. Bekayune. Mbak Yu kene. Arum boke. Oke. Bude beluas itu bilang bokek kok. Oh, gitu. Luas banget. Luas bokek. Lanjut. Pada jam olahraga, siswa ditugaskan untuk lari keliling lapangan. Mereka ditugaskan lari sejauh 2.640 meter dan sudah menyelesaikan satu putaran lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 210 meter. Berapa putaran lagi yang mereka lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Berarti cari apanya? 3 keliling. Keliling lapangan kan? Kalau ada Ya. diameter berarti kelilingnya berbentuk Lingkaran. lingkaran. Rumusnya keliling pi kalikan D. D. Pi kali D. Nah, D. pi itu berarti bisa 22/7, 2/7, bisa 3. 14. Tapi karena diameternya bisa dibagi 7, maka pilih 22/7. 22/7 kali 210. Berapa? 660. Ya, 2 kali 3. kan 210 dibagi 7 kan dapat 30 kan ya teman-teman. Baru Iya. dikalikan 22. 6 tambah Berapa? 0, 660. Ya, nah 660. sekali putaran itu memperoleh 660. Jika 2.640 meter, berapa putaran? Berarti dia 4 makan putaran. Dibagi. Dibagi 2. dibagi 2.600. Masuk sih A? 2.640 dibagi loh. 660. Dibagi 660. Ya, 4 putaran. Tadi kan udah 1. iya. Ini kan Kurangnya jawabannya 4 3. putaran toh, Mbak. Iya. Nah, tapi karena tadi sudah menyelesaikan 3 kali. satu putaran, ditanyakan Jadi berapa kurang putaran 3. lagi. Berarti 3. 3. Jadi jawabannya 3. 3. Jadi jangan langsung jawab 4, nanti pasti salah. Salah. Ya, gitu, Mbok. Oke. Lanjut. Pak Bangun akan mengirim barang dagangan yang dikemas masing-masing dalam kotak. Setiap kotak beratnya 35 kg. Dia menggunakan mobil yang hanya mampu mengangkut 900 kg. Berapa berat maksimal barang dagangan yang dikirim setiap kali pengiriman? D. Diapakan dulu yuk. Setiap Dibagi. kotak itu beratnya adalah 35 kg. Dia menggunakan mobil hanya mengangkut barang tidak lebih dari 900 kilo. Berapa berat maksimal? Berarti 900 dibagi 35. 25. Itu kan? Nanti 25,7. Ya. Aduh, 2. ya, jawabannya kan 25, gitu kan? 25. Oke. 25. 0,7. 0,7, Bu. Ya, 0,7 kilogram. Gitu kan? Nah, kan ini kalau 0,7 berarti kan ini teman-teman masuk ke kotak selanjutnya. Ya kan? Paham tidak? Ini maksudnya gini loh. Bukan kilogram, kotak ini. Bukan kilogram, tapi kotak. Coba dibaca. Setiap kotak beratnya 35 kilogram. Gitu loh. Dia menggunakan mobil yang hanya mampu mengangkut tidak lebih dari 900. Jadi jangan lebih dari 900. Berapa berat maksimal barang dagangan yang dapat dikirim setiap kali pengiriman?
berarti yang 35 lebihnya ini 35 bukan, kotak. ini kan 25 kotak kan jawabannya. 25,7 Iya. kan tidak ada kotak itu koma. Berarti kan Kalau tidak boleh kita itu melebihi. Berarti 7 ini kan sudah masuk ke kotak berikutnya, masuk ya kotak tidak? berikutnya. Jadi kan hanya 25 kotak saja yang terangkut. Jadi bukan 25 kilogram. Berarti Tapi A. kita harus kalikan dulu ini berapa? 35 kali 25 itu. Oh, Gitu teman-teman. Berapa? 35 kali 25, 875. 875. 5. Nah, jadi yang ditanya itu bukan jumlah kotaknya, tapi Berat berat maksimalnya. Karena yang diangkut hanya 25 kotak, maka kali 35 itu 875. Jadi harus di analisis dulu, jangan kesusu langsung 25 kg, salah. Ya, yang 25 ini 25 kotak. Nah, setelah diamati tidak boleh 900, berapa maksimal kalau begitu boleh jalan? Jadi ya 25 kali 35. Jadi jawabannya 875 kg. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Bisa, Mbak Oki. Ya, Bu. Perhatikan gambar proses penyimpanan energi pembangkit listrik tenaga matahari PLTS ya. Berdasarkan gambar tersebut, urutan perubahan cahaya matahari dalam proses penyimpanannya adalah yang mana? B. Yang B. satu dulu, C. satu. Satu ya, panel surya. Kemudian 1, 3, Satu, tiga. satu tiga, betul. Dan 2. 1, 3, 2. 2 atau 25. 5. 1325. Betul? Betul. Ya, betul. 1325. Kan begini maksudnya. Panel surya itu menyimpan cahaya matahari, bukan panas loh ya, tapi cahaya matahari energinya di dinding ini, di dindingnya atap ini namanya panel surya. Kemudian diubah dari cahaya matahari ke energi listrik. Nah, dari energi listrik itu ada namanya pengendali charger. Nah, baru kemudian masuk ke baterai. Ya, baru ke arus AC. Nah, gini teman-teman, apa bedanya arus AC dan arus DC? Kalau arus AC itu jika digunakan tidak akan habis. Contohnya listrik atau radio yang menggunakan bahan dari listrik. Nah, itu namanya arusnya arus AC, bisa bolak-balik. Tapi kalau arus DC itu tidak bisa bolak-balik, jadi sehandinya digunakan ya habis. Gitu, teman-teman. Nah, berhubung ini panel surya itu dikerjakan mengubah cahaya menjadi listrik, maka dia sebagai arus AC, tidak sebagai arus DC. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1325. 25. Oke. Lanjut. Masih sama, tapi yang ditanyakan adalah lambang sila ketiga. Gampang. Golongan karya. Kalau bintang emas? 1. Bintang 1. 2. Oke, kepala banteng? 4. Kapas? 5. Gitu ya. Oke, Mbok. Siap, Mbok. Oke. Agak gue emang lo soal tinggi kelas 1. Teo pinter wis. Iya, baru paham. Peran Indonesia di masa mendatang dalam grup ASEAN tercermin dalam nomor sudah kemarin 16. 1, mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dan berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Kalau untuk Palestina dan tingkat dunia itu tidak wilayah ASEAN. Maksudnya begitu ya? Ya. Mengapa tidak dipilih 2, 3, 4? Karena tidak di wilayah ASEAN. Oke, nomor 6. Penulisan daftar pustaka untuk buku di atas. Jadi judulnya adalah bisnis dan investasi.
Penulisannya Rudi Hermanto, Budi Sujarwo, Rangga Saleh, penerbitnya adalah Laksana pada tahun 2003. Nah, jawabannya yang betul yang mana? Kalau ada nama depan, itu berarti harus Balik. dibalik. Ya, jadi bukan Rudi Hermanto, tapi Hermanto Rudi. Hermanto Rudi. Apakah untuk nama berikutnya juga dibalik, Bu? Tidak. Hanya Tidak. nama yang Ya. pertama. Sama. Berarti yang mana? B. B. Mungkin ya, Bu. Yang mungkin B. Mbok. Jadi, Mbok, Mbok. ini ya. Rumusnya nama depan dibalik. Balik. Kemudian titik. Koma. Setelah titik Ya. baru tahun. Tahun. Kemudian titik Titik. baru judul. Judul. Nah, judul ini bisa ditulis miring, gitu ya, ditulis miring atau ditulis tebal, gitu ya. Kalau miring berarti ya tanpa tebal, tapi kalau sudah tebal tidak boleh miring. Bisa dipahami? Nah, baru Bisa. setelah judul, Yang kemudian kota, baru kota, Titik 2. itu penerbit. Ya, jadi Yang mana? B. Ya, betul ya, yang B ya. Herman Brudi, Budi Sujarwo, titik tahun, kemudian judul, kota, dan penerbit. Kota. Ya, betul? Betul ya? Betul. Ini formulanya. Berarti yang ini jawabannya apa? Kalau sudah tahu tadi? Agrawan Iya. Adibra Agrawan. 2000 cara melakukan Jakarta. Yang B. C ya. C apa B ya? ya. C. C, Bu. C atau yang D. B? B nggak Apa miring. B Apa nggak miring. bedanya C dan B? B nggak Oh, miring. tidak ditulis miring. Tanda miring. Tulisannya miring. Tanda miring. Kalau B harusnya itu ditebali. Tebali. Miring. Berarti Tapi yang karena tidak ada tebalnya berarti salah ya kan? Berarti jawabannya yang betul adalah yang C. C. Karena judulnya ditulis miring. Miring. Oke, Wah, lanjut. semangat. Yang mana? Subianto Asma 2015 Pengantar ilmu komunikasi dan Ya, Mbak ya, Bu. Apa? Yang itu apa tidak yang miring? Oh, salah. Tebal Oh, iya. itu. Oh, iya, salah. Harusnya Miring. Miring. yang A. Yang tahunnya miring yang A. tahunnya miring. Apa betul? Salah. Kan salah. Aku tahunnya miring. Oh, Yang C. C. Yang C. Ya. Kalau D itu kenapa salah? C. Pengantarnya Yang miring. berdiri, ada yang miring. Hmm. Pengantarnya berdiri. Bukan yang C itu penerbitnya. Kalau yang B penerbit Yang dulu B. baru kota. Dulu baru kotanya. Iya, Salahnya kebalikan. di sini. Ini salahnya. Harusnya Bandung dulu baru Pustaka Setia. Iya. Oke, betul. Nah ini. Nama pengarang, titik, tahun, judul buku, tempat kota, penerbit. Judul diketik miring. Jika ditulis tangan, maka judul diberi garis bawah. Kalau ditulis tangan, itu diberi garis bawah. Gitu, teman-teman. Lanjut. Perhatikan gambar sederhana. Orang sedang berseluncur berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, papan luncur dapat melaju ke depan. Karena ini kan hukum 3 Newton. Bahwa kalau ada gaya aksi sama dengan gaya reaksi atau arahnya itu berlawanan. Terjadi pada dua benda. Maka yang berlawanan itu kan hanya yang A dan B. Yang A. Ya, ini jawabannya A ya. Tekanan kaki melakukan aksi pada jalan dan jalan memberi gaya reaksi. Gaya aksi dan reaksi. Ya, nomor 2.
Bagian yang berfungsi mengemulsikan lemak. B. Nomor Empedu. 2. 2. B. Apa ini? 2. Mengemulsikan lemak itu fungsinya apa? Empedu. Empedu. Betul. Empedu. Jawabannya adalah 2. Di empedu. Jadi kalau batu empedu itu bukan empedunya ada batunya, tapi empedunya itu dipenuhi oleh lemak. Oh. Ya, batu kan ada tuh penyakit batu empedu. Nggih. Nah, ketika diambil batunya gitu ya, katanya diambil batunya, bukan batu, tapi lemak di situ. Tuh empedu diambil empedunya, tinggal lemaknya. Mati dong Mbak, nggak ada empedunya. Kalau diambil lemaknya iya kurus, tapi kalau diambil empedunya meninggoy. Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang ditunjuk adalah Jantung. jantung. Hati. Berarti Memompa darah. apa? Memompa darah. Memompa Memompa darah. darah. Memompa darah. Ya, betul. Yang ini tadi gambarnya beda ya. Proses yang terjadi di C dan D. Penguapan. Ini loh Mbak yang saya tanya, apa ya namanya ya? Yang tadi saya bilang itu bahwa penguapan. Ini penguapan vegetasi namanya. Yang mana? Evaporasi. Evaporasi dan infiltrasi. Kalau A, Refleksisi. kalau A apa kalau A? Itu. Air Itu laut, apa enggak evaporasi toh, Mbak? A itu evaporasi Iya. karena air laut yang menguap. Tapi kalau vegetasi yang menguap namanya Transpirasi. pinter, transpirasi. Jadi tadi beda ya gambarnya tadi ya. Ya. Beda kan? Yang tadi itu gambarnya cuma air laut yang menguap. Tapi kalau yang ini gambarnya itu dua. Yang menguap adalah vegetasi. Vegetasi itu tumbuhan, hutan gitu. Nah, jadi yang ini jawabannya adalah Transpirasi dan efeksi. Bisa dipahami teman-teman? Mengapa jawabannya ini kok beda dengan tadi, Bu? Gitu ya. Kalau evaporasi itu letaknya di sini, penguapan air laut menjadi awan. Tapi kalau transpirasi itu penguapan dari vegetasi atau hutan. Oke, gitu ya perbedaannya ya. Good. Indonesia dikenal dengan beragam hasil budaya yang tidak hanya bernilai lokal, namun telah diakui secara global. Salah satu pengakuan UNESCO pada tahun 2020 adalah pantun. Ya, UNESCO itu dalam bidang apa? UNESCO itu adalah organisasi dunia dalam bidang pendidikan. Jadi ketika pendidikan, maka kalau teman-teman bisa menganalisis, padahal kan nggak tahu kan ya, yang diakui global itu kan nggak tahu, umpama ya. Nah, kita lihat saja UNESCO itu dalam hal pendidikan, berarti tentang ya paling tidak pelajaran lah. Kalau keris, tenun, syair, batik itu tentang budaya. Nah, jadi yang betul adalah pantun. Oke, soal terakhir. Ya, sudah banyak ini tadi, sudah 42 soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Ini Jadi, Bu, untuk membedakan, ini loh Bu, yang nomor atasnya berarti soal nomor 2. iya, Iya. Saya masih bingung itu Bu, apa memang setiap siklus itu memang nama-namanya berbeda Bu? Begini, kalau kan tergantung gini loh, Mbak. Kalau siklus daur airnya itu dari air laut, berarti dia menggunakan evaporasi itu saja. Kalau dia siklusnya dari vegetasi air, vegetasi hutan, itu dari transpirasi. Gitu saja untuk membedakan, ya. Kalau dari air hujan atau kalau dari air hujan atau air sumur itu Bu, apa itu namanya? Kalau dari air hujan, pokoknya kalau daerah sumur, maksudnya bagaimana? Genangan gitu maksudnya, genangan air. Kalau ini kan tidak menguap, habisnya basah. Ya. Kalau menguap, ini kan kalau yang dari air sungai itu nggak sama ya?
Nggak sama. Kalau mengalir, baru kalau meresap ke dalam air sungai itu namanya proses infiltrasi. Gitu. Iya ya. Kalau sudah meresap ke dalam air, proses E itu meresap ke dalam air gitu ya, itu namanya infiltrasi, bukan lagi transpirasi. Jadi teman-teman itu yang hanya bisa membedakan adalah evaporasi dan transpirasi aja. Yang lain itu sama prosesnya. Jika dia prosesnya dari transpirasi kemudian afeksi berubah lagi ke presipitasi, ya kan? Air turunnya air itu kan pasti presipitasi. Meskipun dia itu dari air laut, meskipun itu dari vegetasi tumbuhan, itu kalau hujan turun namanya juga proses presipitasi. Terus kemudian kalau sudah air turun dari tanah, kemudian masuk ke sumur, mengalir ke sungai, itu namanya infiltrasi. Itu. Yang di atas tadi sudah saya berikan keterangan ya. Nah, yang tadi kan ada yang tanya tuh, Bu, kalau transpirasi itu letaknya di mana? Adveksi itu letaknya di mana? Ya di sini ini. Ini penguapan dan adveksi itu perpindahannya. Perpindahannya menjadi awan ini namanya adveksi. Kalau transpirasi itu penguapannya. Jadi penguapan dalam daur air itu ada 2 jenis. Yang dari air laut diawali dari evaporasi, kalau dari vegetasi tumbuhan diawali dengan transpirasi. Cuma itu aja. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu aja. Yang lain sama. Turunnya hujan ya presipitasi, kemudian mengalirnya air laut, mengalirnya air ke dalam tanah itu namanya transpirasi. Itu sama. Yang membedakan adalah penguapannya saja. Kalau penguapannya air laut, sekali lagi evaporasi. Kalau penguapan dari vegetasi, namanya transpirasi. Gitu ya? Oke? Ya, sudah selesai. Nanti tinggal selesai. Sudah? Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup ya. Stop dulu. Baik.